Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Sekartaji dengan NIM 21702310002 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Krishna Dwi akan mempresentasikan mengenai perbandingan algoritma Naive Bayes dan BERT atau Bidirectional Encoder Representation from Transformer pada analisis sentimen merek dagang Pizza Hut selama periode boykot. Pada penelitian ini saya membagi menjadi tiga bab, yaitu bab pertama yaitu pendahuluan berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya di bab kedua, landasan teori, ada tinjauan pustaka dan tinjauan studi. Selanjutnya di bab ketiga atau bab metodologi, terdapat desain penelitian dan tahapan penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini akan membahas dampak boykot terhadap merek, khususnya Pizza Hut, di era digital. Media sosial seperti Twitter menjadi platform utama untuk ekspresi opini dan kampanye boykot terhadap perusahaan yang terlibat dalam kontroversi politik. Penelitian ini membandingkan metode Naive Bayes dan BERT dalam menganalisis sentimen pengguna Twitter terkait Pizza Hut selama boykot. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas kedua metode dan memberikan wawasan tentang dinamika opini publik untuk strategi komunikasi dan manajemen reputasi perusahaan. Saya menemukan beberapa masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu belum adanya penelitian yang memadai untuk mengevaluasi efektivitas metode Naive Bayes dan BERT dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter terhadap Pizza Hut selama boykot. Selanjutnya, variasi sentimen antara positif, netral, dan negatif dari tweet tentang Pizza Hut selama boykot belum jelas. Perlu analisis dalam untuk memahami pola sentimen dominan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu mengelola data besar dan menganalisis kinerja Naive Bayes dan BERT adalah tantangan. Perlu evaluasi untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan cara kerja kedua metode. Ini adalah beberapa gambar yang saya ambil dari Twitter mengenai dampak gerakan boykot terhadap perusahaan yaitu Pizza Hut. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama yaitu mengevaluasi membandingkan kinerja antara Naive Bayes dan BERT untuk mengetahui metode yang lebih baik dalam mengklasifikasikan sentimen tweet tentang Pizza Hut selama boykot. Selanjutnya, mengidentifikasi variasi sentimen positif, netral, dan negatif dari tweet tentang Pizza Hut selama boykot dan memahami pola serta faktor yang mempengaruhi perubahan sentimen. Tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi cara mengelola data besar dan kinerja Naive Bayes serta BERT, termasuk kelebihan, kekurangan, dan cara meningkatkan efisiensi kedua metode. Dan tujuan yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk perusahaan agar lebih cepat dan efektif merespon opini publik di media sosial selama boykot, terutama dalam menangani sentimen negatif untuk melindungi reputasi dan kepercayaan konsumen. Manfaat Manfaat yang saya lakukan dari penelitian ini yang pertama yaitu memberikan kontribusi pada studi analisis sentimen dengan membandingkan Naive Bayes dan BERT dalam menganalisis sentimen terhadap merek selama boykot. Hasilnya diharapkan menjadi referensi untuk peneliti dan akademisi. Selanjutnya, hasil analisis sentimen ini membantu dalam keputusan strategis tentang manajemen merek, tanggapan publik, dan strategi komunikasi yang lebih baik. Manfaat yang ketiga yaitu mendorong pengembangan teknologi analisis sentimen, terutama dengan algoritma canggih seperti BERT untuk memahami teks yang lebih baik. Penelitian ini memberikan masukan penting untuk pengembangan teknologi NLP. Dan manfaat yang terakhir yaitu memberikan panduan bagi perusahaan seperti Pizza Hut untuk merancang strategi komunikasi dan manajemen merek yang lebih efektif dalam menghadapi opini publik yang berubah-ubah. Bab 2, landasan teori berisi tinjauan pustaka dan tinjauan studi. Tinjauan pustaka ini akan menggunakan penelitian sebelumnya untuk menemukan kekurangan pengetahuan yang bisa diisi dengan penelitian ini. Tujuannya adalah menghindari plagiat, memahami hubungan dengan penelitian sebelumnya, dan memperdalam pemahaman teori dan konsep terkait topik penelitian. Bagian tinjauan studi adalah proses untuk menilai literatur yang relevan seperti buku dan artikel.
guna memahami konteks dan pendekatan sebelumnya. Tujuannya adalah mengidentifikasi celah pengetahuan, memahami tema yang muncul, dan memastikan penelitian baru berkontribusi secara berarti. Pada tinjauan pustaka ini saya mengambil beberapa jurnal yang dijadikan sebagai referensi. Jurnal yang pertama yang dilakukan oleh Raden Mas Rizky Wahyu Pancakusuma Atmaja dan Willy Yustanti pada 2001 berjudul Analisis Sentimen Customer Review Aplikasi Ruang Guru dengan Metode BERT. Hasilnya menunjukkan BERT mencapai akurasi 99%, membantu memahami efektivitasnya dalam analisis sentimen. Di jurnal kedua yang dilakukan oleh Muhammad Adrinta, Abdul Razak, dan Edwin Usmana Tijong pada 2022 berjudul Analisis Sentimen KUHP baru pada data Twitter menggunakan BERT dan SPM. BERT mencapai akurasi 81%, sementara SPM cuma 75%. Dan jurnal yang ketiga yang dilakukan oleh Kurnia Ardiansyah Lubis dan kawan-kawan pada tahun 2024 berjudul Analisis Sentimen Opini Masyarakat terhadap pindahnya ibu kota Indonesia dengan naik bias. Hasilnya menunjukkan 74% sentimen positif dan 26% negatif. Penelitian ini relevan karena hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian saya. Jurnal yang keempat yang dilakukan oleh Gisela Tania, Al-Husna, dan kawan-kawan pada tahun 2024 berjudul Perbandingan Metode Naik Bias dan Super Vektor Mesin membandingkan kedua algoritma dalam analisis sentimen urusan LinkedIn. Hasilnya menunjukkan Super Vektor Mesin memiliki akurasi 90%, sedangkan Naik Bias 88%. Di jurnal kelima yang dilakukan oleh Nana Hussein berjudul Komparasi Algoritma Random Forest, Naik Bias, dan BERT untuk klasifikasi multi-kelas pada artikel CNN menunjukkan bahwa BERT memiliki akurasi terbaik yaitu 93% dibandingkan dengan Random Forest 81% dan tingkat akurasi yang paling rendah ada di Naik Bias yaitu 78%. Penelitian ini mendukung pemilihan algoritma BERT untuk studi yang saya ambil ini. Selanjutnya, jurnal ke-6 yang dilakukan oleh S. Patel pada 2023 berjudul Perbandingan Algoritma Naik Bias, KNN, dan Random Forest untuk klasifikasi sentimen terhadap BPJS Kesehatan pada media Twitter, membandingkan metode BERT dan Naik Bias dalam analisis sentimen. Hasilnya menunjukkan BERT memiliki akurasi 90%, sedangkan Naik Bias hanya 75%, mengungkap keunggulan BERT dalam analisis sentimen. Tinjauan studi yang akan saya paparkan dari penelitian saya yang pertama yaitu analisis sentimen adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan opini yang diekspresikan dalam teks. Tujuannya adalah untuk menentukan sikap penulis terhadap topik tertentu yang biasanya diklasifikasikan sebagai positif, negatif, atau netral. Text processing atau pemrosesan teks adalah teknik dalam bidang pemrosesan bahasa alami atau natural language processing yang bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan mengelola teks. Selanjutnya, ada metode Naik Bias adalah teknik klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema bias dengan asumsi bahwa fitur-fitur dalam data bersifat independen satu sama lain. Selanjutnya, metode BERT atau Bidirectional Encoder Representation from Transformer adalah metode pembelajaran mendalam yang dirancang untuk memahami konteks kata dalam kalimat secara lebih akurat. Pada bab 3 atau metode penelitian, yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen untuk membandingkan kinerja kedua algoritma tersebut, yaitu Naik Bias dan BERT tadi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kedua algoritma dalam menganalisis sentimen konsumen terhadap Pizza Hut selama periode boykot. Ini adalah tampilan dari flowchart tahapan penelitian yang saya akan lakukan, dimulai dari persiapan data, pemrosesan data, masuk algoritma masing-masing, dilakukan tahapan ekstraksi fitur, pada Naik Bias, pelatihan model, dan evaluasi model. Selanjutnya pada metode BERT, dilakukan tahap tokenisasi, pelatihan model, dan evaluasi model. Dan hasil tersebut akan masuk ke pengelolaan data evaluasi dan dilakukan prediksi sentimen, penghitungan matriks, dan analisis hasil.
Tahapan penelitian. Yang pertama yang saya lakukan adalah pengambilan data. Penelitian ini dimulai dengan pengambilan data dari Twitter menggunakan teknik crawling tanpa EAP. Langkah awal melibatkan pemilihan alat crawling seperti Beautiful Show, Scrapy, atau Selenium, dan pengaturan lingkungan kerja. Kriteria pencarian ditetapkan dengan memilih kata kunci relevan seperti Pizza Hut, boycott, dan Free Palestine, serta periode waktu pengumpulan data dari 11 November 2023 hingga 1 Juli 2024. Selanjutnya ada tahap pemrosesan data. Pemrosesan data Twitter mencakup pembersihan teks dari karakter khusus dan URL. Tokenisasi untuk memecahkan teks menjadi kata atau frasa, penghapusan stop word untuk fokus pada kata-kata penting, dan stemming atau lemmatization untuk menyederhanakan kata-kata ke bentuk dasarnya. Tahap selanjutnya ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini mengubah teks menjadi format numerik, back of word, menghitung frekuensi kata tanpa konteks. TF-IDF mengukur pentingnya kata dengan mempertimbangkan frekuensi dan jarangnya kata di seluruh korpus. Word embeddings menggunakan vektor untuk menangkap makna semantik dan hubungan antar kata dalam ruang berdimensi tinggi. Selanjutnya implementasi model. Implementasi model analisis sentimen mencakup naive Bayes dan BERT. Naive Bayes menggunakan frekuensi kata untuk mengklasifikasikan sentimen dengan proses meliputi persiapan data, ekstraksi fitur, pelatihan, dan evaluasi. BERT memanfaatkan konteks kalimat dengan tokenisasi dan pelatihan berbasis transformer. Diikuti oleh evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi. Perbandingan kedua model ini mengevaluasi efektivitas masing-masing dalam analisis sentimen Twitter. Tahap selanjutnya adalah evaluasi kerja. Pada tahap implementasi, dua model analisis sentimen diterapkan, naive Bayes dan BERT. Naive Bayes mengklasifikasikan sentimen berdasarkan frekuensi kata, sedangkan BERT menangkap konteks kalimat dengan arsitektur transformer. Selanjutnya, pada proses evaluasi, model naive Bayes dievaluasi melalui persiapan data, ekstraksi fitur, pelatihan, dan pengujian akurasi. BERT dievaluasi dengan tokenisasi, pelatihan berbasis transformer, dan metrik seperti akurasi dan F1 score. Perbandingan kedua model ini dilakukan untuk menilai efektivitasnya dalam analisis sentimen Twitter. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas algoritma naive Bayes dan BERT dalam menganalisis sentimen konsumen terhadap Pizza Hut selama periode boykot. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode eksperimen, data dikumpulkan melalui teknik crawling dari Twitter dengan kriteria pencarian spesifik dan diproses melalui langkah-langkah prapromosesan seperti pembersihan teks dan tokenisasi. Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan metode seperti back of word atau TF-IDF dan word embeddings. Implementasi model dilakukan dengan naive Bayes dan BERT yang dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Temuan penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas masing-masing model dalam analisis sentimen dan kontribusinya dalam memahami sentimen konsumen di media sosial, serta memberikan panduan untuk aplikasi metode machine learning dalam konteks sosial yang kompleks. Baik, terima kasih. Sekian untuk pemaparan dari saya mengenai analisis sentimen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.